Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Shavuatov, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, saudara-saudara, untuk kedua saudara kita yang saat ini sedang sakit dan membutuhkan dukungan doa. Karena kalau enggak nanti kita lupa. Kita berdoa untuk Bapak Filipus Darmawan yang ada di Jakarta, kemudian Valen, anaknya saudara Bowo dan Hana. Ayo kita tunduk kepala sejenak supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Bapak Yahweh, pada pagi ini sebelum kami bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu, saya berdoa untuk kedua saudara kami, yaitu Bapak Filipus Darmawan, seorang subscriber yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Begitu juga dengan Valen, anaknya Bowo yang saat ini juga sedang sakit karena mengalami kecelakaan. Tuhan berikan kesembuhan sehingga Bowo bersama istri anak-anak bisa kembali beribadah untuk memuliakan Engkau. Segala sakit penyakit kami menolaknya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kedua kekasih-Mu ini dalam tangan-Mu, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang saya beri tema peta zaman dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Wah, ini agak lamat-lamat ya saudara-saudara, karena LCD-nya perlu diganti ya. Saya kemarin sedang mencoba-coba untuk cari-cari. Kita akan beli LCD yang lebih bagus dari ini supaya lebih terang. Saya pikir kita perlu beli yang laser LCD, yang short throw, ya, itu yang dekat tapi terang sekali. Ya. Kita sabarin dulu ya, saudara-saudara, sekalipun agak lamat-lamat, oke, nggak apa-apa. Nah, pagi ini saya akan memberitahu kepada saudara sekalian bahwa Raja Nebukadnezar, itu Raja Babel, mendapatkan mimpi, saudara-saudara. Tetapi sayang sekali pada waktu dia terbangun, dia lupa mimpinya itu apa. Lalu raja ini memanggil semua orang-orang pandai, orang-orang bijaksana, para kasdim, dipanggil semua orang-orang pandai di seluruh Babel. Kemudian ditanya, orang-orang pandai ini tanya, apa yang bisa saya terangkan dalam mimpi tuanku raja? Tetapi Raja Nebukadnezar ini berkata, saya lupa mimpinya itu apa. Kalian kan orang-orang pandai. Nah sekarang ayo tunjukkan mimpi saya itu apa dan terangkan. Kalau nggak bisa, kalian semua saya bunuh. Aneh ya saudara-saudara. Wong mimpi-mimpi sendiri, lupa, orang lain disuruh nerangin, kalau enggak bisa dibunuh, kan aneh, saudara-saudara. Tapi pada waktu itu kedengaranlah sama Daniel. Daniel dengar, kalau raja mau membunuh semua orang-orang pandai, lalu Daniel menawarkan diri untuk memberikan penerangan. Daniel bersama dengan teman-temannya, Hananya, Misael, dan Azaria, mereka berdoa bersama, minta hikmat dari Elohim. Lalu dia datang kepada raja, dan raja bertanya, emangnya kamu bisa menerangkan tentang mimpiku semalam? Karena mimpi ini sangat menggelisahkan hatiku. Daniel berkata, aku punya Elohim yang dahsyat.
yang sanggup untuk menerangkan mimpi apa yang sebetulnya Tuanku Raja itu alami pada waktu sedang tidur. Lalu Daniel itu menceritakan tentang mimpinya, saudara-saudara. Dan akhirnya raja itu terkejut dan ingat betul bahwa benar yang disampaikan oleh Daniel itu adalah mimpinya dia semalam. Akhirnya apa? Orang-orang bijaksana seluruh Babel luput dari kematian. Daniel bahkan diangkat, diberi hadiah macam-macam, saudara-saudara. Walaupun sebetulnya Daniel itu juga sudah menjadi salah satu pejabat pemerintah pada masa itu. Tetapi dari cerita ini yang sangat menarik adalah mimpi Raja Nebukadnezar dan mimpinya Daniel itu sama, saudara-saudara. Nah, kita akan membaca di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 49 dan pasal 7 ayat 1 sampai 8. Nah, saya akan menceritakan tentang mimpi ini kepada saudara sekalian karena ini bukan sembarangan mimpi, saudara-saudara. Tapi kalau kita mau melihat dari alur cerita bahwa mimpi Raja Nebukadnezar dan mimpinya Daniel yang memiliki kemiripan, ternyata itu memiliki peta zaman, saudara, menceritakan tentang peta zaman. Nah, nanti dalam mimpi itu kita perlu tanya, kita itu sudah sampai di mana di peta zaman ini, karena ini sangat dahsyat sekali ya. Nah, saya akan ajak saudara sekalian untuk membaca, saya akan bacakan untuk saudara sambil saudara lihat di LCD, walaupun rada lamat-lamat nggak apa-apa. Ya, lihat di LCD, kira-kira bayangannya mimpinya Daniel itu seperti apa. Kita akan memulai terlebih dahulu, saudara-saudara, dari kitab Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 49 ya. Bukan 39 tapi 49. Nah, ini mimpinya Daniel dan mimpi Raja Nebukadnezar. Oke, kita mulai. Engkau ya Raja telah mendapat penglihatan dan tampaklah sebuah patung yang sangat besar. Patung yang sangat besar itu berdiri di hadapanmu dengan cahaya yang cemerlang dan bentuknya menakutkan. Sudah bisa lihat nih patungnya kayak gini kira-kira ya. Kepala patung itu, nah ini ya, saya lihatkan satu persatu dulu. Setidak-tidaknya saudara punya gambaran tentang mimpinya Daniel yang dahsyat, yang mimpi Nebukadnezar yang dahsyat, yang menggelisahkan hatinya dia. Nah ini kayak begini nih patungnya. Ya. Saya lanjut. Patung yang sangat besar itu berdiri di hadapanmu dengan cahaya yang cemerlang dan bentuknya menakutkan. Kepala patung itu terbuat dari emas tempaan. Kemudian dadanya dan lengannya dari perak. Perut dan pahanya dari perunggu. Kakinya bagian atas dari besi. Kakinya bagian bawah sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ini. Sehingga tanah liat, engkau terus melihatnya sehingga sebuah batu patah tanpa
perbuatan tangan manusia yang menimpa patung itu pada kakinya yang terbuat dari besi dan tanah liat, sehingga menghancurkannya berkeping-keping. Nah, ini ada batu, tiba-tiba muncul nih, batu ini bukan perbuatan tangan manusia. Sekali lagi, batu itu bukan perbuatan tangan manusia, tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri. Kemudian di sana dikatakan bahwa batu itu ya patah tanpa perbuatan tangan manusia yang menimpa patung itu pada kakinya yang terbuat dari besi dan tanah liat, sehingga menghancurkannya berkeping-keping. Nah, kira-kira gambarannya kayak gitu, saudara. Kemudian besi dan tanah liat, perunggu, perak, dan emas itu hancur berkeping-keping sekaligus. Dan semua itu menjadi seperti sekam di lantai pengirikan pada musim panas. Nah, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas yang ditemukan. Dan batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi. Demikianlah mimpi itu, dan kami akan memberitahukan artinya kepada raja. Engkau, ya raja, adalah raja segala raja, sebab Elohim seru segenap langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kehormatan kepadamu, dan dimanapun anak-anak manusia, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara hidup, Dia telah menyerahkannya ke dalam tanganmu dan menjadikan engkau penguasa atas mereka semua. Engkau adalah kepala dari emas itu. Perhatikan, engkau adalah kepala dari emas itu, tetapi di tempatmu akan muncul suatu kerajaan lain yang lebih kecil dari kerajaanmu, dan suatu kerajaan lain yang ketiga dari perunggu yang akan berkuasa atas seluruh bumi, dan kerajaan keempat akan kuat seperti besi, karena besi meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Maka seperti besi yang menghancurkan semuanya, kerajaan itu akan meremukkan dan menghancurkan. Namun seperti yang kau lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, maka kerajaan itu akan terbagi-bagi. Namun akan ada di dalamnya kekuatan seperti besi, karena engkau melihat besi itu bercampur dengan tanah liat tukang periuk. Dan jari-jari itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu sebagian kuat dan sebagian rapuh. Dan seperti yang engkau lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur melalui perkawinan. Namun mereka tidak akan melekat satu dengan yang lain, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Dan pada zaman raja-raja ini, Elohim seru segenap langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan pernah dihancurkan, dan kerajaan itu tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan berkeping-keping dan menghancurkan segala kerajaan ini, tetapi kerajaan itu akan berdiri selamanya. Sebab engkau melihat bahwa sebuah batu patah dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia, dan meremukkan besi, perunggu, tanah liat, perak, dan emas, sehingga berkeping-keping. Elohim yang maha besar telah memberitahukan kepada raja apa yang akan terjadi sesudah ini, dan mimpi itu adalah pasti dan artinya dapat dipercaya. Lalu Raja Nebukadnezar tersungkur pada wajahnya, dan dia memberikan penghormatan dan persembahan sajian kepada Daniel.
dan dia berkata agar kepadanya dicurahkan wewangian yang menenangkan. Dan Raja Seraya menanggapi Daniel, ia berkata, sesungguhnya lah Elohimmu adalah Elohim segala ilah, dan Tuhan segala raja dan penyingkap rahasia, karena engkau dapat menyingkapkan rahasia ini. Lalu Raja menjadikan Daniel terhormat dan menganugerahinya banyak pemberian yang berharga, dan Raja menjadikannya penguasa atas seluruh wilayah Babylon dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babylon. Maka Daniel meminta kepada Raja supaya menempatkan Sadrak, Mesah, dan Abednego atas urusan pemerintahan wilayah Babylon, tetapi Daniel tinggal di istana raja. Sampai di sini ceritanya, Bapak Ibu. Ini baru cerita dari Raja Nebukadnezar, mimpinya. Dan kalau kita lihat, ternyata secara detail semua arti dari mimpi Nebukadnezar ini betul-betul menjadi sebuah timeline, garis waktu tentang perjalanan kerajaan yang ada di atas muka bumi ini sampai hari ini. Saya mencoba untuk mempelajari tentang mimpi Daniel ini, saudara-saudara, yaitu timeline. Ternyata kalau saya menerangkan dengan pola seperti ini agak rumit sekali. Dan saudara nggak akan ngerti maksudnya itu apa. Tapi saya akan menyederhanakan kisah ini agar mudah dipahami dan kita langsung punya gambaran apa sebetulnya yang sedang terjadi di atas muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga akan melihat langsung kepada mimpinya Daniel. Saya akan campurkan dengan mimpi penglihatan Raja Nebukadnezar. Nah, sekarang kita akan buka di kitab Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 8. Saya berharap saudara nanti bisa memahami. Saya akan ceritakan membaca dulu, baru setelah itu nanti kita akan lihat bagaimana penerangan yang sebenarnya. Oke, kita baca Daniel 7 ayat 1 sampai 8. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babylon, Daniel beroleh mimpi dan penglihatan dalam pikirannya di tempat tidurnya. Lalu dia menuliskan mimpi itu dan mengatakan ringkasan perkara itu. Berbicaralah Daniel dan berkata, dalam penglihatanku pada malam itu, aku sedang melihat, dan tampaklah 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar muncul dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat gambarannya macam kayak apa. Ini mimpinya Daniel. Yang pertama, seperti seekor singa yang memiliki sayap burung Raja Wali. Saudara lihat gambar sini ya. Lihat gambarnya. Kira-kira seperti itu yang dilihat oleh Daniel. Seperti seekor singa dan memiliki sayap burung Raja Wali. Aku terus mengamatinya sampai sayapnya tercabut. Dan dia terangkat dari tanah. Ditegakkan kedua kakinya. Terus sebentar, ini yang pertama. Kita lihat ya, aku terus mengamatinya sampai sayapnya tercabut dan dia terangkat dari tanah, ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia.
dan hati manusia diberikan kepadanya. Dan lihatlah, tampak binatang yang lain yang kedua. Nah, ini binatang yang kedua. Nah, ini. Binatang yang kedua seperti seekor beruang, dan dia berdiri dalam satu sisi, dan 3 tulang rusuk ada di dalam mulutnya di antara gigi-giginya. Mereka berkata kepadanya, "Bangkitlah, makanlah daging yang banyak." Setelah itu aku melihat dan tampak seekor binatang yang lain seperti macan tutul yang mempunyai 4 sayap burung pada punggungnya. Bahkan binatang itu berkepala 4 dan kekuasaan diberikan kepadanya. Dan setelah itu aku melihat dalam penglihatan malam, dan tampaklah binatang yang keempat yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat. Ini binatang ketiga ya. Sekarang binatang yang keempat. Dan sangat kuat. Dia mempunyai gigi besi yang sangat besar. Ia melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tertinggal dengan kakinya. Dia berbeda dengan semua binatang yang terdahulu. Dia mempunyai 10 tanduk. Saudara lihat itu tanduknya, ada 10. Aku sedang berpikir tentang tanduk-tanduk itu, dan lihatlah, tanduk kecil lainnya muncul di antaranya, dan 3 tanduk yang dahulu itu tercabut beserta akar-akarnya. Dan lihatlah, pada tanduk ini tampak ada mata seperti mata manusia, dan sebuah mulut yang berbicara tentang perkara-perkara besar. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Sekarang mari kita lihat secara detail semua arti dari mimpi Nebukadnezar ini berdasarkan peta zaman secara sederhana. Saya tidak akan mengikuti pola seperti yang saya pelajari. Jadi saya disarikan supaya lebih gampang kita mencerna, saudara-saudara. Karena kalau diterangkan secara detail, aduh rumitnya luar biasa. Tapi saya akan menerangkan ini secara simple, mudah dipahami, sehingga kita nanti akan ngerti apa maksud dari mimpi ini. Oke, sekarang saudara-saudara, saya akan mengartikan apa makna dari mimpi itu, agar supaya kita semua bisa semakin bersiap-siap, karena masa kedatangan Yesua untuk yang kedua kali sudah demikian dekat. Kita mulai dari zaman Daniel yang akan memerintah di atas bumi ini, saudara-saudara. Kita akan lihat yang pertama. Nah, ini yang dilihat dari penglihatannya siapa? Raja Nebukadnezar. Jadi saudara harus bisa membedakan ya, antara ini Raja Nebukadnezar, ini penglihatannya Daniel. Oke. Ini punya kemiripan. Sekali lagi, yang ini dan ini itu punya kemiripan. Sekarang saya akan tunjukkan yang mimpinya Raja Nebukadnezar. Karena mirip, berarti 2 gambar ini menyatu. Ya, tapi saya pakai yang ini. Babel itu kepalanya emas. Ini kepala patungnya itu terbuat dari emas. Adalah kerajaan pertama yang terbesar yang mempengaruhi dunia. Jadi sebelumnya itu nggak ada kerajaan-kerajaan yang lebih hebat yang bisa mempengaruhi dunia di zaman itu, saudara-saudara, kecuali Raja Nebukadnezar. Itu saudara bisa lihat di Daniel pasal 2 ayat 36 sampai 38. Nah, ini terjadi di tahun 606
sampai 538 sebelum Masehi. Emas itu adalah simbol dari kemewahan. Kalau saudara melihat kerajaan Babel ini kerajaan yang sangat mewah sekali. Kalau saudara ingin tahu, saudara bisa lihat di internet, lihat sendiri bagaimana hebatnya kerajaan Babel pada waktu itu. Kemudian, saudara-saudara, yang dilihat oleh Daniel itu yang ini. Kerajaan Babel itu, kalau kita lihat kerajaan Babel itu simbolnya atau lambangnya itu singa. Dan kalau saudara perhatikan, kerajaan Babel itu gambar singa itu banyak sekali yang terdapat di dinding-dinding kerajaan tersebut. Nah, ini saya pikir sangat menarik sekali ya, saudara-saudara. Sekarang kita akan coba untuk lihat ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini, di pasal 2 ayat 38, ini perak, ya, patung itu dada dan lengannya terbuat dari perak. Ini adalah salah satu kerajaan Medo-Persia atau Media Persia. Ini dua kerajaan sebetulnya, kerajaan Media dan kerajaan Persia. Nah, kerajaan Media Persia inilah yang menaklukkan kerajaan Babel. Dan ini dibuktikan di Daniel pasal 5 ayat 28. Sejarah membuktikan bahwa kerajaan Babel itu digantikan oleh kerajaan Media Persia. Dari tahun 538 sampai 331 sebelum Masehi. Kenapa disebut dengan kerajaan perak? Ya, karena yang emas ini sudah berganti dengan perak. Karena yang emas Babel dikalahkan, saudara-saudara. Dikalahkan, digantikan oleh Medo Persia atau Media Persia tahun 538 sampai 331 sebelum Masehi. Nah, di zaman itu semua hiasan, semua perabotan rumah tangga serta uang itu menggunakan perak yang nilainya lebih besar dari emas pada masa itu. Saudara bisa lihat di God's Care di halaman 31 sampai 47. Ini referensi dari luar ya, saudara-saudara. Dan itu adalah kerajaan yang kedua. Dan ini yang dilihat oleh Daniel. Kalau ini kan dilihat oleh siapa? Nebukadnezar. Nah, yang dilihat oleh Daniel, saudara-saudara. Ada beruang, satu kakinya diangkat. Apa artinya ini, saudara-saudara? Kaki satu yang diangkat, ini artinya dua kerajaan Media Persia itu ternyata yang punya kekuatan hanya satu kerajaan saja, yaitu kerajaan Persia. Kerajaan Media itu dia tidak bisa menjejakkan kakinya sekuat kerajaan Persia. Sampai di sini saudara bisa pahami nggak? Paham. Jadi kerajaan Media Persia itu kan ada dua, Media dan kerajaan Persia. Tapi yang kuat itu adalah kerajaan Persia. Kerajaan Medianya nggak kuat, maka dia kakinya terangkat satu, saudara-saudara. Dan di situ dikatakan mulutnya ada 3 tulang rusuk. Di mulutnya ini. Nah, ini apa ini 3 tulang rusuk? Ini bicara apa? 3 tulang rusuk itu menggambarkan bahwa negara Persia
pada waktu itu menaklukkan 3 negara yang lain. Yang pertama yaitu Babel, yang disimbolkan dengan emas, ya Bapak Ibu, yang disimbolkan dengan emas. Kemudian negara Lydia dan Mesir itu ditaklukkan oleh Persia. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, penglihatan dari Raja Nebukadnezar. Nah, ini. Yang ketiga, perutnya ini terbuat dari apa? Tembaga. Saudara bisa lihat di Daniel pasal 2 ayat 39. Dan ini adalah simbol dari kerajaan Yunani, saudara. Kerajaan Yunani, tadi kerajaan Media Persia akhirnya dikalahkan. Muncullah kerajaan yang baru, semakin turun ke bawah itu timeline-nya semakin mendekati ke zaman kita. Ya. Itu kerajaan tembaga. Nah, ini gambarannya adalah kerajaan Yunani. Karena kerajaan Yunani ini yang menggantikan kerajaan Media Persia atau Medo Persia. Itu bisa ditemukan di kitab Daniel 10 ayat 20. Nah, sekarang kita lihat sejarah. Penglihatan ini ternyata punya garis sejarah. Sejarah membuktikan bahwa tahun 331 sampai tahun 168 sebelum Masehi, semua perisai baju zirah yang dipakai prajurit itu menggunakan tembaga dan sebagian dari kuningan. Juga dalam konstruksi bangunan, baik itu candi-candi maupun patung, itu hampir seluruhnya itu terbuat dari tembaga. Makanya penglihatan Raja Nebukadnezar ini tepat atau tidak? Tepat sekali. Nah, sekarang kita berganti ke penglihatan Daniel. Nah, seperti ini. Kerajaan Yunani. Ini tadi kan kita bicara tentang kerajaan Yunani. Ya. Kerajaan Yunani yang didirikan oleh Alexander Agung. Sayap itu bikin binatang itu bergerak lebih cepat. Makanya kalau kita lihat kerajaan yang dipimpin oleh Alexander dalam waktu singkat dapat menaklukkan bangsa-bangsa lain. Jadi penglihatannya sama enggak? Sama, ya. Kemudian saudara-saudara kita melihat yang keempat, ya. Yang keempat, ya, betul enggak? Yang keempat. Saudara bisa lihat di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 40 sampai 41. Nah, kerajaan itu yang menggantikan Yunani itu adalah Roma, saudara-saudara. Nah, ini yang digambarkan dengan kerajaan dari tanah liat tadi, ya. Tahun 168 sebelum Masehi sampai tahun 476 Masehi. Ya, ini kan kerajaannya terbuat dari besi, ya, saudara-saudara. Kakinya kan buat dari besi. Jadi pertama yang atas emas, kemudian turun sedikit perak, turun sedikit tembaga, turun sedikit besi. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana dengan sejarahnya? Sejarah itu membuktikan bahwa Roma itu menguasai besi tempah, saudara-saudara. Untuk membuat pedang, untuk membuat perisai, untuk membuat alat-alat perang, itu Roma memerintah juga seperti besi. Bahkan semua alat-alat peperangan pada waktu itu dibuat dari besi. Ya, dan Roma pada waktu itu memerintah seperti besi yang menaklukkan
Dan bahkan dia meremukkan, menaklukkan cukup lama waktunya. Sampai 600 tahun. Dan Yesua ada di zaman Roma. Jadi kalau dicocokkan dengan peta zaman Yesua datang, itu tepat ya Bapak Ibu. Karena pada zaman Yesua, Israel itu di bawah kekuasaan Romawi. Jadi tepat sekali ini. Ini peta zaman semakin mendekati ke kita. Ya. Kalau kita kan mesti di kakinya, bukan? Karena turun ke bawah. Dan kalau kita lihat, kerajaan ini itu terbukti menginjak-injak dunia. Bahkan pengaruhnya itu sampai hari ini. Kalau kita lihat kalender kita dari mana? Gregorian. Itu kalender apa? Indonesia bukan? Bukan, itu kalender Romawi, saudara-saudara. Bahkan angka Romawi sampai hari ini masih dipergunakan. Angka 1 kan gini, angka 2 kan gini, angka 5 kan V, ya kan? Angka 10 kan X, kan gitu. Itu Romawi, saudara-saudara. Pengaruhnya itu masih terasa sampai hari ini. Nah, kita juga melihat Romawi ini ternyata bukan cuma ngacak-ngacak di bagian fisik saja, tetapi juga ngacak-ngacak dalam bidang kerohanian. Makanya dia digambarkan sebagai kaki besi. Pokoknya macam-macam injek aja, saudara-saudara. Sampai kelahiran Yesua itu berantakan, saudara. Nggak ada orang yang tahu. Coba saudara tanya sama orang-orang Kristen, kapan Yesua lahir? Mereka nyebutnya 25 Desember. Itu kan buatannya Roma, saudara-saudara. Ya, itu kan Konstantin yang bikin. Jadi sampai sekarang itu masih terasa ada percampuran, saudara-saudara. Nah, kemudian sekarang ayo kita lihat di penglihatannya Daniel. Nah, ini binatangnya, saudara-saudara. Binatang itu memiliki gigi besi dan 10 tanduk. Dan kakinya dari besi yang menginjak-injak. Binatang ini melambangkan kekejaman lebih dari kerajaan sebelumnya. Yaitu apa? Munculnya kerajaan Romawi yang menginjak-injak dengan kaki besi. Berdirinya kekaisaran ini ternyata dibentuk dari 10 kerajaan di Eropa. Jadi tanduk-tanduk itu berbicara tentang kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan. Ini tepat sekali, saudara-saudara. Kemudian 3 kekuasaan itu dicabut. Yaitu yang dilihat dengan apa? 3 tanduk yang patah. Kekaisaran itu terpecah menjadi barat dan timur. Jadi penglihatan Daniel dan penglihatan Nebukadnezar itu persis sama. Cuman yang Daniel ini sudah mengarah ke zaman kita, termasuk yang di nubuatannya Raja Nebukadnezar. Bentuk modelnya aja yang berbeda. Kalau Nebukadnezar itu patung, tapi kalau Daniel itu binatang-binatang, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat kelanjutan dari penglihatannya Daniel. Dengan runtuhnya kekaisaran Romawi Barat, lalu muncullah tanduk kecil pada binatang keempat itu. Tanduk itu muncul dari ke-10 tanduk yang sudah ada. Tiba-tiba muncul dengan sendirinya gitu. Nah, tanduk kecil ini lambang dari kekuasaan agama dan politik yang dicampur. Ya, dicampur. Yang kemudian membentuk kekaisaran Romawi modern yang atau dengan menjadikan agama Kristen Katolik menjadi agama resmi negara. Zaman itu. Jadi cocok karena dicampur. Ya kan? Nah, kalau saudara lihat,
Masa pemerintahannya di sana dikatakan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa atau 42 bulan atau sama dengan 1260 hari. Yang dimaksud sesungguhnya adalah 1260 tahun dari tahun 538 Masehi sampai 9798 Masehi. Ya, sekali lagi. Yang dimaksud sesungguhnya di pola itu adalah 1200 tahun dari 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Itu 1260 tahun. Lalu kalau gitu kata hari nggak kepakai dong, tetap kepakai. Kalau saudara mau memperhatikan, kata 1260 hari itu sama dengan berapa tahun? Sama dengan 3,5 tahun. Sekali lagi ya, 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. Nah sekarang kalau kita renungkan, 3,5 tahun itu bicara tentang apa, saudara? Itu bicara tentang triple six, anti Hamasiyah, ya, yang nanti akan berkuasa di atas muka bumi ini. Dan kita melihat tanda-tandanya itu sudah sedemikian jelas di depan mata kita. Hampir seluruh dunia ini sudah berada di bawah kekuasaan Illuminati. Sudah ada di bawah kekuasaan Freemason. Model-model seperti itu. Ya, kalau sampai sekarang ada virus corona, ini semua kan mereka semua yang atur. Ya, saya sudah menerangkan sebelumnya dan saya bersyukur beberapa video saya itu sudah sampai ada yang mereupload. Mungkin saudara masih ingat ya, saya diberitahu oleh seseorang, yaitu adiknya dari Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun. Ya, dia mereupload video saya, saudara bisa lihat di Instagramnya, dan itu ternyata sudah dilihat oleh banyak orang bahwa kekuasaan yang seperti sekarang, bagaimana Bill and Melinda Gates mereka bikin vaksin dan semua sudah ada diatur semua, saudara-saudara. Itu kan dari kelompok Illuminati sebetulnya. Orang-orang Yehudi. Jadi jangan saudara salah, Illuminati itu isinya orang Yehudi, saudara-saudara. Tapi Yehudi yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Jadi akan semua itu diformatkan menurut format mereka. Kalau saudara lihat, ada satu negara yang saya ditunjuki teman saya, yang sampai hari ini tidak kena corona, bebas, free. Saudara tahu negara mana? Bukan, ada lagi. Tanzania. Ya, saya nggak perlu upload, saudara lihat sendiri saja di internet. Negara Tanzania itu tidak kena corona. Orangnya bebas, nggak ada satupun yang pakai masker, nggak ada, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tanzania tidak mau takluk dengan WHO. Gitu. Betul-betul luar biasa ini negara. Terus ada lagi satu negara, saudara lihat aja deh di internet ya, banyak sekali. Orangnya bebas, saudara. Di jalanan enggak saudara menemukan orang pakai satu masker pun tidak. Bahkan kepala negaranya melarang orang pakai masker. Tadinya dia mulai dikuasai tetapi membelot gitu loh. Sampai hari ini enggak ada orang yang pakai masker. Ya. Nah, tapi saya akan bicara tentang hal ini, Bapak Ibu. Sekarang kita turun ke bawah. Nah, ini. Di Daniel pasal 2 ayat 42 sampai 43. Jari-jarinya
sebagian dari tanah liat. Oh ya, saya ingin kasih sedikit informasi apa yang tadi saya ceritakan tentang Tanzania sebagainya. Saudara bisa lihat yang tepat itu di channel FE 101. FE itu adalah singkatan dari Flat Earth. Ya. Flat Earth itu bumi datar. Saudara bisa lihat di situ. FE 101, cari di sana. Itu channel itu saya recommendedkan, sangat bagus sekali, saudara-saudara. Oke, sekarang kita lihat. Nah, sejarah itu membuktikan bahwa ada kerajaan yang terbagi di antara besi dan tanah liat. Yang ini tadi ya, yang tanduknya pada potol itu ya, saudara-saudara, yang pada lepas itu. Sejarah membuktikan bahwa ada kerajaan yang terbagi di antara besi dan tanah liat. Itu tahun 476 Masehi. Roma itu terbagi menjadi 10 kerajaan. Dan kerajaan ini telah diambil dan saling menguasai satu sama lain. Tapi mereka tidak pernah mampu bercampur menjadi bangsa yang kuat. Sekalipun mereka menggunakan pola sistem kawin campur. Tadi yang dilihat oleh Nebukadnezar kan sama, saudara-saudara. Mereka mencoba untuk mencampur dengan cara apa? Perkawinan. Enggak bisa. Enggak bisa bercampur, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat yang ke bawah, yaitu jari-jari. Jari-jari ini terdiri dari 10 jari kaki. Yang tentu saja 10 jari kaki ini simbol dari 10 negara. Yang pertama yaitu Alamani atau yang sekarang disebut Jerman. Yang kedua Anglo-Saxon atau yang sekarang disebut Inggris. Yang ketiga Burgundias atau yang sekarang disebut Switzerland. Yang keempat Franks atau yang sekarang disebut Perancis. Yang kelima Lombard atau yang sekarang disebut Italia. Yang keenam Suevi yang sekarang disebut Portugis. Yang ketujuh Visigoth yang disebut sekarang Spanyol. Kemudian yang kedelapan Heruli, yang kesembilan Vandals, dan yang kesepuluh Kerajaan Ostrogoth. Persis seperti apa yang dilihat oleh Nabi Daniel. Itu saudara bisa lihat di Daniel 2:4-3. Ya. Nah, sejarah membuktikan bahwa ada upaya untuk menggabungkan, tetapi tidak bisa. Cara penggabungannya itu tadi pakai kawin campur, saudara-saudara. Dan itu dilakukan oleh Charlemagne, apa ini tulisannya? Charlemagne. Ya. Charlemagne, kemudian Charles V, kemudian Napoleon Bonaparte, kemudian Kaisar Wilhelm, kemudian Hitler, tetap tidak bisa. Mau disatukan seperti apa, penglihatan itu sudah membuktikan tidak mungkin bisa. Ya, kekuatan manusia tidak akan mampu menguasai kekuatan Tuhan, saudara-saudara. Nah, kemudian kalau saudara lihat, nah ini serunya ini, kita sudah ada di sini ya, saudara-saudara, di bagian sini nih. Ini seru sekali, saudara-saudara. Kita lihat, ternyata kalau kita lihat penglihatan dari Raja Nebukadnezar tadi, tiba-tiba ada batu besar yang datang dari langit, saudara-saudara. Itu batu itu dikatakan bukan buatan tangan manusia. Lah pertanyaannya, kalau bukan buatan tangan manusia, lalu ini perbuatan tangan siapa? Ya kalau bukan buatan tangan manusia, tentu buatannya Tuhan, buatannya Bapak Yahweh.
Lah batu yang gelinding dari langit itu mau ngapain? Ternyata menghancurkan kaki ini, saudara-saudara. Kakinya dihancurkan sama batu yang besar yang datang dari langit. Buam! Akibatnya apa? Hancur berantakan, saudara-saudara. Ya, ini ceritanya begini kira-kira gambarannya. Ya, cukup menarik ya, saudara-saudara. Ada batu dari langit, bukan menghancurkan kepala loh, yang dihancurkan kakinya. Karena kalau kepala percuma, kakinya masih ada. Ya kan? Karena yang hancur kepalanya aja, tapi ini yang dihancurkan kakinya. Bam! Berantakan semua, saudara-saudara. Hancur lebur kayak begitu. Ya, kakinya. Namanya juga dari besi sama tanah liat. Bagaimana bisa? Dititik sedikit saja remuk. Dan yang menghancurkan itu bukan tangan manusia. Ingat baik-baik. Yang menghancurkan itu bukan tangan manusia. Manusia sering berpikir bahwa jatuh bangunnya suatu kerajaan itu adalah atas kehendak manusia, sehingga menimbulkan keangkuhan. Ingat bahwa semua yang ada di bawah, di atas muka bumi ini ada di bawah kendalinya Tuhan. Ada hal yang diizinkan, namun tetap Tuhan yang mengontrol semuanya. Itu saudara bisa baca di kitab Maseslihim atau Kisah Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 28. Nah, kita bicara tentang tanah liat, saudara-saudara. Tanah liat itu adalah gambar dari manusia seluruh dunia. Karena manusia itu memang dibuat dari tanah. Ya. Saya nggak perlu tunjukkan ayatnya deh, kalau masalah manusia dibuat dari tanah kan semua orang sudah tahu. Ya. Nah, tanah itu juga bisa dibentuk. Seperti yang terdapat di dalam kitab Yesaya 64 ayat 8. Kemudian Yeremia 18 ayat 6. Nah, tanah liat itu bicara umat Tuhan. Dan tentu saja umat Tuhan itu kalau dia mau dibentuk, dia akan menjadi sebuah bejana yang indah. Tapi kalau tidak mau dibentuk, ya hancurkan saja sudah. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kita tentu tahu tanah liat itu bicara tentang manusia. Tanah liat itu bicara tentang kekuatan manusia. Namun tanah liat ini dicampur dengan besi. Itu artinya apa? Itu artinya adalah agama dicampur dengan politik. Bukankah percampuran agama dan politik ini masih terus berlanjut sampai hari ini? Betul nggak Bapak Ibu? Wah, kita lihat coba, kalau kita mau bikin misalnya pilkada, misalnya, yang dimunculkan apa? Agama. Iya toh? Nanti kalau nggak bisa kerja, orang akan bilang, lah kamu kan pilih agama saya, bukan pilih kerjaan saya. Salahmu dewek, milih yang salah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ini percampuran antara agama dan politik ini masih terus bergejolak. Dan kita tentu tahu negara yang betul-betul mencampurkan antara politik dengan agama itu negara mana? Roma, saudara. Bukan Indonesia, Indonesia bukan. Ya, Indonesia adalah negara hukum, negara Pancasila. Tapi negara yang jelas-jelas mencampurkan agama dan negara politik itu Roma sampai hari ini. Sekarang kekuasaan Roma itu politik atau agama? Agama dan politik sampai hari ini, saudara. Nah, agama itu disatukan dengan politik. Nah, ini juga sama. Konsep firman
itu dicampur dengan kebiasaan-kebiasaan kafir. Agar membuat mereka juga mau untuk bergabung di bawah satu sistem pemerintahannya. Contoh, sampai hari ini masih banyak orang yang mengakui bahwa Yesua atau yang mereka kenal Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember. Saya bahkan mengatakan, siapa yang bisa menemukan dalam kitab suci kita Yesua lahir 25 Desember tak bayar, saudara. Tapi sampai hari ini nggak ada satu orang pun yang bisa membuktikan Yesua lahir 25 Desember. Kalau begitu, siapa yang menetapkan 25 Desember? Roma, saudara. Mencampur, saudara. Itu gabungan antara politik yang dimasukkan ke dalam agama. Kalau saudara lihat cerita tentang percampuran ini, saya pernah menyampaikan beberapa tahun yang lalu. Ya. Kemudian kita lihat hari raya yang benar itu ada berapa? 7 hari raya yang ditetapkan oleh kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 23. Tapi sekarang yang orang tahu berapa? Cuma 3. Natal, Paskah, dan wah itu sudah keluar itu. Pentakosta. Paskah pun itu ngaco, saudara-saudara. Ada istilah Jumat Agung, nggak ada dari kitab suci kita. Jumat Agung itu nggak ada. Yang ada itu Pesah, roti tidak beragi dan buah sulung. Nah, buah sulung itu dalam kitab suci kita itu dirayakan setelah Sabat. Kalau setelah Sabat itu berarti hari apa? Minggu atau Rison, saudara-saudara. Tapi oleh mereka menyebutnya itu Paskah. Yang seharusnya Paskah mereka nyebutnya Jumat Agung. Lah kan kualik-walik ndak karu-karuan, saudara. Ini kan bukti sejarah, gitu loh. Ya, memang saya bisa saja disalah-salahkan oleh kaum teolog-teolog. Saya nggak peduli. Saya mau ikutin apa yang kitab suci tulis, gampang kan? Ya, nggak usah dibolak-balik dengan gaya otak berpikir kaum teolog yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, sejarah itu membuktikan Roma Kepausan itu memimpin 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Nah, dari kisah ini kita sudah menemukan peta zaman bahwa kerajaan ini akan segera diakhiri dengan kerajaan Syamayim Bapa Yahweh yang kekal. Seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Daniel pasal 2 ayat 45. Batu itu terungkit, saudara-saudara, bukan buatan tangan manusia dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas. Itu artinya apa? Semua akan dikembalikan pada hierarki yang ada dalam kitab suci. Nama Yahweh dikembalikan enggak? Kembali. Yang tadinya acak-acakan campur sampai orang hari ini pun kalau ditanya, Tuhannya orang Israel namanya siapa? Hashem. Yang bener, Yod-He-Wahe kok dibaca Hashem. Siapa yang perintah seperti itu? Itu kan Talmud, saudara-saudara, bukan Torah. Kalau Torah mengajarkan nama Tuhan bangsa Israel itu Yahweh, Yod-He-Wahe. Kalau Hashem itu Talmud. Ya. Talmud itu bukan firman Tuhan. Saya tidak mengakui Talmud sebagai firman Tuhan. Karena Talmud itu adalah dialog rabbinikal. Untuk jadi gambaran gampangnya,
Itu kalau di Indonesia itu MUI-nya, begitu ya. Jadi kalau ada keputusan rapat, itu jadi fatwa, itu Talmud, saudara-saudara. Tapi kalau Torah itu adalah firman inti yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Ya, nama Yahweh dikembalikan, kemudian hari raya juga dikembalikan. Sekarang kita berada di kelompok batu itu yang sedang meremukkan doktrin yang tercampur itu. Kita ada di dalam batunya tadi yang ikut menghancurkan. Ya, jadi saudara-saudara, ini kok nggak jalan? Next. Lanjut. Satu lagi. Nah, semua mimpi itu sudah digenapi dan sudah tidak ada lagi kerajaan yang bisa bertahan. Munculnya batu meremukkan semua kekuasaan dunia dan sekarang semua mulai dipulihkan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah ikut di arus pemulihan ini atau saudara masih berada di ideologi lama dan masih sulit dihancurkan sekalipun oleh batu yang dari Syamayim? Ini yang jadi pertanyaan. Makanya kenapa saya katakan orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh dipulihkan segalanya. Termasuk meterai kepemilikannya harus dipulihkan. Supaya saudara itu mutlak miliknya Bapa Yahweh. Dulu saudara dibaptis dalam nama siapa? Nama Tuhan asing atau nama Bapa Yahweh? Itu kepemilikannya jelas. Nah, kita ini sedang dalam masa pemulihan. Batu yang menghancurkan. Kita itu termasuk batu yang menghancurkan. Kenapa? Karena kita dianggap merusak. Betul nggak Bapak Ibu? Percampuran tadi dianggap kita perusaknya. Gitu loh. Padahal kita ini adalah batu yang memang dipergunakan untuk memulihkan kembali. Nama Yahweh dipulihkan, 7 hari raya dipulihkan, Torah dipulihkan, hari Sabat juga dipulihkan. Ini bukti dari mimpi Nebukadnezar dan mimpi Daniel itu berasal dari Tuhan dan sedang digenapi. Waktunya sudah tidak lama lagi. Next. Nah, lanjut. Nah, itu. Atau kita akan ikut hancur seperti kerajaan-kerajaan itu. Artinya begini, kalau sekarang kita sedang melihat batu yang dari Bapak Yahweh sendiri turun ke dalam dunia ini meremukkan semuanya. Nah, kita mau ikut batu itu atau kita yang akan diremukkan, gitu loh Bapak Ibu. Kalau kita mau ikut yang diremukkan, ya kita akan hancur seperti kerajaan itu. Bersama dengan ideologi-ideologi dunia yang bukan berasal dari Syamayim. Tuhan tidak membutuhkan teolog yang ngotak-ngatik polanya Tuhan, tapi fakta dari firman Tuhan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita sudah langsung ngerti gambarannya ya. Jadi kita ini memang ibarat batu. Hanya dengan iman setegar batu karang saja yang bisa meremukkan besi dan tanah liat. Makanya saya katakan, kalau saudara tidak memiliki iman setegar batu karang, diancam saja sudah mundur. Kamu panggil Yahweh, tak pecat kamu. Mundur langsung, saudara-saudara. Kamu panggil Bapak Yahweh, tak beritakan kamu penyesat, bingung, ketakutan. Dan kalau saudara lihat dari penglihatan Nebukadnezar tadi, begitu batu itu gelundung memecahkan ini kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat, batu itu jadi apa? Ayo dibaca, batu itu jadi gunung, saudara-saudara.
jadi besar. Nah ini kan sedang terbukti, saudara-saudara. Berapa banyak besi dan tanah liat yang mencoba untuk menghalang-halangi dengan kepandaian teologi mereka agar nama Yahweh tidak diberitakan. Apakah sekarang semakin hilang? Tidak, semakin besar, semakin menggunung, persis seperti yang diberitakan oleh Daniel dan Nebukadnezar, saudara-saudara. Batu itu bukan begitu menghancurkan, kan mestinya batunya somplak, ya toh? Coel kan gitu. Kok ini enggak? Batu itu malah menjadi semakin besar. Pemberitaan nama besar Bapa Yahweh tidak bisa ditutup-tutupi. Tidak bisa dihalang-halangi oleh kekuatan manusia manapun juga. Dan pemberitaannya menjadi semakin besar. Padahal itu baru nama loh, saudara. Kita sudah 20 tahun yang lalu wis ketinggalan, wis zaman bahola menurut saya. Kita sudah masuk terus yang lebih dalam lagi. Tapi kalau hari gini sampai ada orang yang nggak paham nama Bapa Yahweh, kesian deh. Kita sudah ngerti 20 tahun yang lalu, saudara-saudara. Dan saya sudah menyampaikannya kepada saudara. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan secara institusi gereja, saya orang pertama yang memberitakan nama besar Bapa Yahweh. Walaupun mungkin sebelumnya ada orang yang sudah ngerti, tapi tidak berani. Gitu loh. Batu itu menjadi besar, menjadi sebuah gunung. Nah, pertanyaannya, siapakah batu itu? Ini konklusi kita yang terakhir. Siapakah batu itu? Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 2-4 saya bacakan. Dan dia berkata, Yahweh adalah batu cadasku, benteng pertahananku dan pelepasku. Elohim ialah batu cadasku. Aku akan berlindung padanya, perisaiku dan tanduk keselamatanku, menaraku yang tinggi dan tempat pengungsianku, juru selamatku. Engkau akan menyelamatkan aku dari kekerasan. Aku memanggil Yahweh yang layak dipuji, dan aku akan diselamatkan dari musuh-musuhku. Kitab Beresit atau Kejadian pasal 49 ayat 24. Namun busurnya tetap tinggal kukuh dan lengan tangannya semakin dibuat tangkas oleh tangan yang maha kuasa Yakub, karena dialah sang gembala, batu cadas Israel. Batu itu adalah Yahweh. Di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 32 ayat 3-4. Sebab aku akan menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Dialah batu cadas, perbuatannya sempurna, sebab semua jalannya adil. Elohim yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat yang 4. Dan mereka semua telah minum minuman rohaniah yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohaniah yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Hamasya. Jadi batu adalah simbol dari iman yang kuat, karena hanya dengan iman yang kuat saja saudara tidak akan pernah goyah. Tetapi ingat, setan juga menjebak kita. Orang yang sudah menggebu-gebu dengan nama Bapa Yahweh, kok bisa meninggalkan Bapa Yahweh, menganggap Yeshua itu bullshit. Setan bilang, kena lo sekarang. Ayo Bapak Ibu Saudara, siapa di antara saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, di berbagai belahan dunia yang mengikuti streaming saya, dulu Anda memanggil nama Yahweh, sekarang meninggalkan hanya karena belajar sama orang Yahudi, Anda sedang tidak tunduk pada firman Tuhan.
Kembali mumpung masih ada kesempatan, atau saudara akan dibinasakan dengan binasanya bumi ini. Karena sebentar lagi Yeshua HaMashiach akan datang, Sang Mesias, untuk menjemput mempelainya, saya, saudara, dan saudara sekalian yang ada di rumah. Dia akan menjemput kita di awan-awan. Lalu pertanyaannya, kalau dia mau menjemput, ngapain kok membawa kita? Sebetulnya saudara, yang disebut rapture, sekali lagi perhatikan, sebetulnya yang disebut rapture atau pengangkatan itu adalah kembalinya Roh Kudus. Dunia ini tidak ada Tuhan, Bapak Ibu. Karena Roh Kudus, zaman Roh Kudus berakhir. Dulu zaman Yeshua, begitu Yeshua naik ke Shamayim, zaman itu berubah jadi zaman Roh Kudus. Di mana sekalipun dunia ini tidak ada Yeshua, tetapi ada Roh Kudus yang adalah pribadi yang sama. Dialah Bapa Yahweh, Rohnya Yahweh. Tetapi zaman itu berakhir. Waktu zaman Roh Kudus berakhir, Roh Kudus kembali, maka kita yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Karena kita adalah batu yang ikut meremukkan percampuran. Nama Tuhan saja bisa campur dalam dunia Kristen. Baik saja, ya kan? Dalam dunia Kristen nama Tuhannya campur dari mana ke mana? Arab dan Yunani. Sekarang dikembalikan kepada porsi yang sebenarnya. Batu itu menjadi semakin besar. Saudara ada dalam posisi batu, atau saudara yang akan mempertahankan diri untuk tidak mau mengikuti gerak alur Roh Kudus yang sedang bekerja saat ini? Ingat, batu itu memporak-porandakan semua kerajaan, termasuk kerajaan agama, kerajaan gereja. Bisa nggak kerajaan gereja dihancurkan? Bisa. Demi untuk bertahannya jemaat, income-nya terus bertambah besar, nggak usah memberitakan Bapa Yahweh. Nanti pindah ke tempat lain, wah kita bisa rugi. Saya bilang tidak. Selama kita mengandalkan Bapa Yahweh, Bapa Yahweh lah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Hari ini saya katakan, apa yang saya sampaikan ini bisa saudara pegang, bahwa ketika engkau hidup dalam kejujuran, percayalah, Bapa Yahweh menjadi penolong dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, dalam karier saudara, dalam pelayanan saudara. Yakinlah, Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Kemarin ada orang yang bertanya sama saya begini, saudara. Loh, Pak Lukas, kalau sudah tahu kedatangan Yeshua mau datang, kok Bapak malah mau membangun kehilat? Ya benar juga ya, saudara. Ngapain kita bangun ya? Nggak usah bangun aja. Saya bilang, no. Apa yang harus aku lakukan, aku lakukan. Selebihnya itu bukan urusan saya, tapi urusan Bapa Yahweh. Urusan saya adalah, saya rindu untuk membangun kehilat yang besar, seperti zamannya Salomo, saudara. Salomo bisa memberikan yang terbaik, saya pun akan memberikan yang terbaik. Tentu dengan dukungan doa dari saudara sekalian dan saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita dirikan kehilat yang terbesar di dunia. Kalau Yeshua datang ternyata kehilatnya belum selesai, bagaimana? Ya kebenaran, saudara. Kita kumpul lagi di Shamayim di sana, bersorak-sorak di Shamayim. Amin. Nanti ini bagaimana? Ya udah biarin aja. Ya kan? Saya lakukan apa yang bisa saya lakukan bersama jemaat Bapa Yahweh yang terkasih. Tapi selebihnya itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Ini jawaban saya atas pertanyaan orang yang berkata, loh Pak, Bapak mengakui kan Yeshua mau datang, ngapain bikin kehilat? Ini jawaban saya. Saya lakukan apa yang menjadi tugas saya. Ya,
Tapi kalau Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, Sang Mesias itu datang dan kehilat kita belum jadi kebenaran, saudara. Artinya apa? Kita bisa ibadah bareng-bareng di Syamayim. Kalau sudah jadi kebenaran juga, karena kehilat kita menjadi kehilat yang hebat, saudara-saudara. Amin. Ya. Nama hilang, nama tercampur. Hari raya hilang, hari raya tercampur. Torah hilang, Torah tercampur. Sekarang sedang dikembalikan dan batu itu menjadi besar, dan batu itu adalah saudara dan saya dan saudara yang ada di rumah masing-masing. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau akan tuntun kami supaya kami tetap berada dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu masa-masa kedatangan Yeshua, Sang Mesias akan datang kembali. Kami akan menyambut Engkau. Kami akan bersukacita bersama Engkau di Syamayim yang mulia. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Kehilat Aleph Tau Magelang mengadakan kegiatan berbagi kasih yang diadakan setiap hari Sabtu pagi dengan membagikan 50 pack makanan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak untuk berpartisipasi, dapat menghubungi Ibu Yolan atau Saudari Weli dengan nomor berikut. Dengan adanya erupsi Gunung Merapi, maka warga dipindahkan ke tempat pengungsian. Sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka yang sedang mengungsi, jemaat dapat berpartisipasi juga dengan memberikan bantuan berupa popok, sembako, perlengkapan mandi, dan lain-lain. Bantuan yang diberikan dapat dikumpulkan di kantor Kehilat. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Yolan dan Saudara Weli dengan nomor berikut ini. Hadirilah perayaan Hari Raya Hanukkah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 5 pagi saat ibadah Sabat, juga pada hari Minggu 13 Desember 2020 pukul 6 pagi dan 5 sore, serta hari Rabu 16 Desember 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Bagi saudara-saudara yang rindu mengembangkan talenta untuk melayani Bapa Yahweh, khususnya para pria yang berusia 8 hingga 18 tahun, kami mengajak untuk dapat bergabung bersama kami dalam tim banner. Mari bersama-sama kita menyenangkan hati Bapa Yahweh. Bagi saudara yang berminat, dapat menghubungi saudara Kevin di nomor 0811 2956 191. 0811 2956 191. Pendaftaran ditunggu paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Hadirilah ibadah tutup tahun yang akan diadakan pada hari Rabu 30 Desember 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Yang biasanya diadakan tanggal 31 Desember, tahun ini diadakan tanggal 30 digabung dengan ibadah di hari Rabu. Bagi jemaat yang ingin bersaksi, kami beri kesempatan dengan durasi 5 hingga 7 menit dan sebelumnya bisa mendaftar dahulu di kantor Kehilat. Pendaftaran ditunggu paling lambat hari Minggu 27 Desember 2020. Hadirilah ibadah pembuka tahun yang akan diadakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 6 sore di Kehilat dengan acara berbagai macam talent show dari masing-masing divisi. Untuk ibadah Sabat digabung dengan ibadah di hari Jumat.
Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara, selalu sehat dan semangat. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya, saudara-saudara. Ini ada tambahan, ya, berita lelayu telah meninggal dunia Bapak Lazarus Jono Suwarno, usia 68 tahun, alamat di Karanglor atau Kliwonan. Pemakaman hari ini jam 10:30. Pemberangkatan jenazah jam 11 di TPU Giriloyo. Ya, itu pengumuman tambahan. Kemudian saya juga perlu ngasih tahu kita supaya tetap sehat. Saya ajak saudara untuk ikut main sepedaan besok. Ya, ayo siapa yang mau ikut sepedaan besok? Ya, 6 kumpul di Pastori. Nggak tahu besok arahnya kemana. Jam 7. Kita mau berangkat jam 7, ya harapan saya nggak hujan, saudara ya. Jam 7 kita akan main sepedaan. Kemarin saya sudah ke Borobudur ya, muter-muter di sana. Nggak tahu nanti Senin mau di mana. Bagi saudara yang mau ikut silahkan, pokoknya kita berangkat jam 7 dari Pastori. Bagi saudara yang tidak punya sepeda, beli sepeda dulu di toko sepeda damai. Ya, amin. Ya, di toko sepeda damai atau toko sepeda listrik Hayai. Ya, itu sepedanya kualitasnya bagus. Ya, ya memang. Ya, saudara mau ngomong iklan terserahlah. Ya. Tapi kalau saudara mau ikut, nggak punya sepeda, ayo nanti pulang beli ke toko sepeda damai. Bapak Yahweh memberkati. Oh ya, bagi saudara yang berulang tahun, ini kan minggu pertama ya. Bagi saudara yang berulang tahun di bulan Desember, kami persilahkan maju ke depan. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan tatangan, bisa langsung ke kotak yang ada di depan di pintu ya. Nah, kota ini tetap kita akan fokus ke pembangunan. Kemarin kita sudah mendapatkan rekomendasi dari FKUB, artinya pembangunan itu lancar. Tinggal kita lanjut ke untuk ngurus IMB. Kalau ngurus IMB itu gampang kalau sudah ada FKUB. Kalau belum ada FKUB, ya sampai kapanpun nggak bisa, saudara-saudara. Tapi kemarin kita sudah dapat rekomendasi, jadi untuk kedepannya akan sangat mudah. Jadi bagi saudara yang berulang tahun di bulan Desember, ayo maju ke depan. Nanti didoakan oleh seluruh jemaat di sini. Sementara yang tidak berulang tahun, ayo kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian kita. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan tatangan, bisa langsung ke pintu. Oke, ya di depan sini, kasih jarak. Ya, oke, ini ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang, arahkan tangan saudara ke depan, kita berkati saudara-saudara kita yang berulang tahun. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang kami kasihi dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka, agar supaya Bapak Yahweh menyatakan kasih kuasa-Nya. Berikan kado istimewa untuk anak-anak-Mu ini, yang masih sekolah beri hikmat, akal, budi, kepandaian, sehingga di sekolahnya menjadi anak-anak yang pandai, yang bekerja Tuhan berkati buah pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, dibuatnya Engkau menjadi berhasil. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus. Saudaraku sekalian, engkau mendapatkan kado istimewa di hari ulang tahunmu. Dan Tuhan senantiasa melimpahkan berkat yang besar. Demikian juga saya berdoa untuk anak-anakmu ya Bapa, yang sebentar akan memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan Kehilat. Berkatilah mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, sehingga Kehilat kami bisa selesai sesuai dengan rencana
Dan Bapa Yahweh memberkati dengan segala kelimpahan, membalasnya dengan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang sebentar mau pulang, Tuhan jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka wechuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit necha ufriat matka ufri fahim teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha ve'yishmerecha. Yevarechecha Yair Yahweh panai elecha Yevarechecha ve'yishmerecha. Isa Yahweh panai elecha Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku
menghibur, duka lara menjadi